Selamat malam Bapak Ibu. Sebelum kita membaca renungan firman Tuhan pada malam ini, kita nyanyikan satu pujian, Bapakku Datang. Dan kita menikmati penyembahan kepada Dia yang layak dipuji dan disembah. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Kita membaca dari Mazmur 84. Demikian firman Tuhan. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan, semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu. Ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Bakar, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah Yakub. Selah. Lihatlah perisai kami ya Allah. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku
daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Ayat ini mengatakan kepada kita di dalam pasal dari Mazmur 84 ayat demi ayat mengatakan kepada kita bagaimana apabila kita memiliki kerinduan kepada kediaman Allah, kita akan mengalami suatu sukacita, kita akan mengalami kekuatan yang luar biasa. Disebut di sini, betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Tempat kediaman Tuhan, apabila kita menyenanginya, kita akan mengalami berkat di dalamnya. Saking rindunya, kita mengalami suatu jiwa yang hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Kita merindukan suatu pelataran Tuhan sampai jiwa kita disebut hancur. Hancur di sini bukan dalam arti rusak, saudara, tapi hancur artinya kita menyadari kehancuran, kita menyadari suatu kerugian apabila kita hidup di luar kediaman Tuhan. Dan ayat demi ayat ini menyebut bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah Tuhan semesta alam, ya Raja dan Allah. Ini sesuatu yang dahsyat. Membuat sarang dan tempat tinggal disebut tempat menaruh anak-anaknya. Burung pipit mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang mendapat tempat untuk bersarang, beranak pinak, beranak cucu di sana. Nyaman. Saudara, Tuhan itu tempat yang nyaman bagi jiwa kita. Dan hal yang luar biasa disebut berbahagialah orang-orang yang diam di rumah Tuhan, yang terus-menerus memuji-muji. Berbahagia manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bisa bayangkan lembah Baka itu adalah lembah yang tidak ada airnya, tetapi mujizat terjadi di sana karena Tuhan semata. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Ini suatu mujizat. Bayangkan, kita makin lama berjalan biasanya makin lelah. Tetapi ayat ini mengatakan kita semakin kuat. Rahasia kekuatan hadirat Tuhan, kekuatan rumah kediaman Tuhan adalah semakin lama kita berjalan bersama Tuhan, semakin kuat, semakin yakin, kita semakin kuat dalam pendirian kita, dalam iman kita kepada Allah. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, apalagi di saat-saat yang susah ini, di saat dimana kita tahu bahwa ini tidak mudah. Secara daging sungguh hari-hari ini sangat tidak mudah. Tetapi apabila kita tinggal dalam kediaman Tuhan, sampai Daud berkata, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Kita bisa bayangkan, saudara, di sini pemazmur Daud menggambarkan kepada kita
bagaimana kita harus merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Kita merindukan hancur jiwa kita, merindukan kediaman Tuhan. Saudara, bagaimana caranya kita tinggal dalam hadirat Tuhan? Yohanes 15 berkata, ayat 1, Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena setiap firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah jikalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Tinggallah di dalam aku, maka kamu akan berbuah lebat. Tinggal di dalam Kristus artinya kita belajar tinggal di dalam firman-Nya dan terus mendengar firman-Nya dan mengucapkan sesuatu di dalam doa, memperkatakan sesuatu kepada Dia di dalam doa. Doa adalah berbicara kepada Tuhan, menyampaikan segala permohonan kita, hasrat kita, kerinduan kita, harapan kita kepada Tuhan. Dan mendengarkan firman-Nya adalah mendengarkan apa kata Tuhan tentang semua kerinduan kita itu. Sebab Dia dikatakan di dalam ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku di dalam kamu, mintalah apa saja, maka kamu akan mendapatkannya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah lebat. Dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Murid Kristus tinggal di dalam firman, tinggal di dalam Kristus setiap hari dan setiap waktu. Maka saudara, mari terus berdoa, mari mendengarkan firman Tuhan. Itulah cara untuk kita tetap mengalami kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian sebagai anak-anaknya, sebagai muridnya, sebagai hamba-hamba dan pelayannya, di setiap kesempatan berjumpa dengan orang, berada pada situasi tertentu, didukung atau tidak didukung oleh fasilitas dan barang-barang serta benda-benda yang kita harapkan untuk mendukung. Saudara, harapan kita hanya Tuhan. Manusia terbatas, situasi bisa mendukung dan tidak mendukung, fasilitas dan barang-barang bisa lengkap dan kurang, tetapi Tuhan sempurna menolong kita dalam seluruh perjalanan hidup kita. Mari kita terus berdoa dan terus mendengarkan firman Tuhan. Tinggal dalam Kristus membuat kita berbuah lebat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk semua hal yang terjadi dalam hidup kami, khususnya di hari-hari yang sulit bagi setiap orang hari-hari ini. Tidak pandang bulu, kaya atau miskin, tua atau muda, hina atau mulia menurut ukuran manusia. Saat ini kami semua pasti merasa terganggu dengan suasana lingkungan yang terjadi, keadaan yang terjadi, orang-orang yang mengalami kesusahan. Menjadi gambaran bagi kami bahwa manusia terbatas. Tetapi Tuhan, mujizat-Mu masih ada, masih berlaku sampai sekarang. Bahwa ketika kami di lembah baka, kami akan buatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim akan terjadi ketika kami tinggal dalam hadirat Tuhan. Bahkan kami akan menikmati indahnya lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Bahkan Tuhan, kami akan berbuah jikalau kami tinggal dalam Kristus. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu yang malam hari ini mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 84 dan juga dari Yohanes 15 ayat 1-8. Biar itu dibukakan Tuhan kepada kami.
rahasia firman ini dibukakan kepada kami, agar kami berdoa kepada Allah dengan penuh harapan dan penyerahan. Demikian juga kami mendengarkan Tuhan melalui firman-Nya. Roh Kudus menyingkapkan kepada kami, sehingga kepada kami digenapi bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran firman Kristus. Dan firman-Mu berkata, tidak seorang pun berkenan kepada Allah tanpa iman. Tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Oleh iman kami memperoleh perkenanan dan dapat upah, karena iman percaya kami kepada dan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan kami semua yang mendengar pembacaan pada hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.